Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Video kali ini saya membahas kompetensi pedagogik khusus karakteristik peserta didik. Semua soal yang di sini full dengan pembahasan ya. Teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, ini video part 3 mengenai kompetensi pedagogik ya. Part 1-2-nya silahkan kalian tonton bagi yang belum, linknya udah ada, dan bagi yang ingin mengulang silahkan ya. Oke, kita lanjut ke soal. Menurut perspektif psikologis, peserta didik adalah A. Individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran. B. Individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. C. Individu yang sedang dalam proses perencanaan pendidikan dan pengajaran. C. Individu yang sedang dalam proses pendidikan dan pengajaran. Nah, peserta didik ini merupakan unsur yang paling penting ya dalam setiap aktivitas pembelajaran ya. Jadi para guru itu harus benar-benar mengerti mengenai peserta didik gitu ya. Nah, menurut perspektif psikologis, peserta didik ini adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara psikis maupun secara fisik. Nah, jadi pilihan jawaban kita adalah B ya, individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, soal berikutnya. Hak-hak peserta didik pada setiap satuan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tertera di bawah ini kecuali ya, berarti yang bukan. A. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. B. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan kependidikan. C. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. D. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Nah, teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 ya, peserta didik itu punya hak dan kewajiban. Jadi hak-haknya itu ada 6 ya, dan kewajibannya itu ada 2. Silakan teman-teman lihat di Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 untuk lebih jelasnya. Nah, yang bukan merupakan hak peserta didik itu adalah menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan kependidikan. Jadi ini merupakan kewajiban ya dari peserta didik ya. Peserta didik itu wajib menjaga norma-norma pendidikan ya. Oke, soal berikutnya. Perubahan-perubahan karakteristik peserta didik dalam aspek fisik dan sosial meliputi A. Pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual atau daya pikir, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral. B. Pertumbuhan fisik, perkembangan budaya atau daya pikir, perkembangan emosi, perkembangan bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral. C. Pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual atau daya pikir, perkembangan emosi, perkembangan budaya. D. Pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual atau daya pikir, perkembangan emosi, dan perkembangan religius. Oke. Untuk soal ini ya, dari keempat opsi pilihan jawaban B itu bisa langsung kita eliminasi ya, karena di sini ada perkembangan budaya atau daya pikir. Nah, ini berbeda ya. Perkembangan budaya atau daya pikir ini tidak sama ya, teman-teman. Kemudian opsi D juga bisa langsung kita eliminasi karena di sini ada perkembangan religius. Nah, perkembangan religius ini bukan aspek fisik dan sosial, tapi dia spiritual ya. Jadi tinggal poin A dan poin C. Untuk pertumbuhan fisik itu merupakan dari aspek fisik ya. Kemudian untuk sosial ya mencakup banyak hal ya, yang termasuk di dalamnya ada emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral ya. Jadi kalau yang poin C itu hanya beberapa saja ya. Oke, jadi untuk soal ini pilihan jawaban kita adalah A. Pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual atau daya pikir, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral.
Oke, berikutnya. Seorang siswa ketika berada di sekolah mau belajar dengan tekun dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, tetapi tidak mau menaati perintah orang tua yang mengharuskan belajar dari pukul 19 sampai dengan pukul 21 untuk mengulangi kembali pelajarannya di sekolah. Hal ini merupakan contoh perilaku moral siswa pada tahapan A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Oke, teman-teman, untuk perkembangan moral itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Kalau dia di tahapan prakonvensional, ya, seorang siswa itu mau melakukan sesuatu kalau dia menerima imbalan gitu ya, atau karena takut mendapat hukuman. Jadi ada sebabnya gitu, baru dia mau menaati peraturan. Nah, kalau di konvensional, siswa itu mau ya melakukan atau menaati peraturan itu dipilih-pilihnya, mana yang mau dia ikutin dan mana yang tidak. Itu konvensional. Kalau pasca konvensional, ini udah level atau tahapan yang paling tinggi. Jadi seseorang itu tidak lagi terikat atau tidak lagi mengikuti standar orang lain. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu atau menaati peraturan itu sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, jadi di soal kita, siswa ini mau melakukan atau mau belajar tekun kalau di sekolah, tapi di rumah dia nggak mau mengikuti peraturan orang tua untuk belajar. Berarti dia pilih-pilih peraturan mana yang dia ikuti. Maka siswa ini berada pada tahapan perkembangan moral konvensional. Oke, soal selanjutnya. Ketika seorang siswa hanya mau belajar kalau diberi hadiah atau karena takut diberikan sanksi jika tidak menaati peraturan, maka siswa tersebut berada pada tahap perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, dan D. Interkonvensional. Oke, ini tadi penjelasan saya sudah cukup jelas ya, maka pilihan jawaban kita adalah prakonvensional karena dia mau menaati peraturan kalau diberi hadiah atau karena takut dihukum. Soal berikutnya. Seseorang telah mampu melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya tanpa didasari standar orang lain, serta telah mampu memilih dan mengambil keputusan berdasarkan kesadaran pribadi. Hal ini merupakan wujud perilaku moral seorang individu pada tahapan A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Oke, ini cukup jelas ya penjelasannya tadi, maka jawaban kita adalah pasca konvensional. Selanjutnya, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat. Jika temannya yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Oke, kalau spiritual ini agama ya, tingkat religinya ya. Kalau moral, perilakunya terhadap peraturan gitu ya. Kalau kognitif, daya nalar atau daya pikir. Nah, sosial emosional, sosial hubungan dia terhadap sesama, emosional kontrol emosinya. Nah, jadi di soal kita ini bahwa dia tidak mau memberi kesempatan pada temannya untuk mengemukakan pendapat, berarti sosialnya kurang gitu ya. Nah, kalau temannya yang memimpin, dia malah mundur, dia lebih baik belajar sendiri, berarti dia belum mampu untuk mengontrol emosinya gitu. Maka untuk soal ini peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Berikutnya, di dalam sebuah kelas, guru akan mendapati anak yang dengan kecerdasan luar biasa, mampu memecahkan masalah dengan cepat, dan mampu berpikir abstrak dan kreatif. Sebaliknya, guru juga akan menghadapi anak yang sangat lambat dan bahkan hampir tidak mampu mengatasi suatu masalah yang mudah sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswa yang diajarkan oleh guru tersebut memiliki perbedaan dalam hal
A. Fisik motorik, B. Intelijensi, D. Kecakapan bahasa, D. Sosial ekonomi. Oke. Nah, di sini clue-nya adalah mampu memecahkan masalah ya. Ini bagi yang siswanya cepat gitu ya. Memecahkan masalah ya. Dia mampu memecahkan masalah dengan cepat dan mampu berpikir abstrak dan kreatif. Nah, ada juga yang untuk masalah yang mudah sekalipun dia nggak mampu ya. Jadi kuncinya adalah memecahkan masalah ya. Jadi kalau pemecahan masalah itu masuk dalam kategori intelijensi ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai perkembangan anak usia SDMI, kecuali A. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang dapat mengajarkan keterampilan fisik. B. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman konkret dalam membangun konsep. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya. D. Menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil. Oke, teman-teman, untuk tingkat SDMI ya, ini hal-hal yang dapat dilakukan guru itu adalah poin A, B, dan C itu masuk ya. Jadi menciptakan lingkungan teman sebaya untuk mengajarkan keterampilan fisik. Jadi untuk usia SDMI ini siswa itu gampang sekali meniru temannya gitu ya, sehingga guru harus mampu menciptakan lingkungan yang positif ya, memberikan contoh keterampilan fisik yang positif sehingga para siswa itu saling meniru. Contohnya budaya hidup bersih gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman konkret. Nah, siswa pada level SDMI ini lebih gampang ya mengingat jika dia mengalami langsung gitu ya. Kemudian yang C, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergaul pada teman sebayanya. Nah, untuk tingkatan ini siswa itu belum bisa memilih secara detail gitu ya, untuk dia mau dekat dengan siapa atau mau cocoknya teman dengan siapa itu belum bisa dengan maksimal karena mereka masih saling bermain aja gitu. Jadi yang penting permainan yang mereka lakukan itu positif dan saling memberikan contoh yang positif. Nah, kalau poin D, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil, ini sudah pada level SMP. Jadi pada tingkatan ini siswa itu udah bisa dia memilih gitu mana-mana teman yang bisa menjadi kelompoknya atau saling bertukar pikiran yang cocok gitu ya. Jadi untuk soal ini pilihan jawaban kita adalah D ya, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil. Jadi udah bisa membedakan gitu ya. Oke, soal berikutnya. Berikut ini karakter yang menonjol pada anak usia sekolah menengah atau SMP yang berada pada tahap perkembangan pubertas, kecuali A. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. B. Memiliki keinginan menyendiri serta keinginan untuk bebas dari dominasi bimbingan orang tua. C. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. D. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Oke, untuk siswa SMP ya, itu yang mengalami masa pubertas itu reaksi dan ekspresi emosinya masih labil ya, itu jelas sekali. Kemudian memang mereka ya pada level ini suka menyendiri dan merasa ingin lepas dari bimbingan orang tua gitu. Kalau bisa jangan terlalu terpantau sama orang tua, kira-kira seperti itu ya. Kemudian sudah mulai bisa mengembangkan apa yang mereka inginkan di masa depan gitu ya, sudah bisa menilai sosialnya seperti apa. Namun mereka belum bisa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya gitu, dan belum bisa menyadari sepenuhnya bahwa mereka itu sebagai warga negara yang punya kewajiban dan tanggung jawab ya. Maka untuk soal ini ya, maaf,
Berikut ini karakter yang menonjol pada anak usia sekolah, SMP ya, yang berada pada tahap perkembangan pubertas kecuali. Jadi pilihan jawaban kita adalah C, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan tujuan guru mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik kecuali A, agar dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan keinginan peserta didik. B, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan pengetahuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. C, menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan program pembelajaran. D, menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan. Oke. Untuk soal ini ya, hal-hal yang perlu atau tujuan yang guru mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik itu adalah memperoleh informasi. Ya, setelah informasi diperoleh maka diseleksi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik gitu. Nah, setelahnya ditentukan desain program pembelajaran yang sesuai untuk mereka itu apa. Jadi di sini yang bukan adalah agar dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan keinginan peserta didik. Jadi ini bukan tujuan dari identifikasi ya, untuk peserta didik ya. Oke, soal berikutnya. Langkah-langkah identifikasi pengetahuan awal peserta didik adalah A, mengelompokkan peserta didik, membuat tabulasi dan membuat daftar strategi karakteristik peserta didik. B, melakukan pengamatan, tabulasi karakteristik, dan membuat daftar strategi karakteristik peserta didik. C, melakukan dokumentasi, tabulasi karakteristik, dan membuat daftar strategi karakteristik peserta didik. D, melakukan simulasi, tabulasi karakteristik, dan membuat daftar strategi karakteristik peserta didik. Oke, untuk langkah-langkah identifikasi pengetahuan awal ya, itu tahapannya adalah melakukan pengamatan, kemudian melakukan tabulasi karakteristik, dan membuat daftar strategi karakteristik peserta didik ya. Jadi dimulai dari pengamatan ya. Maka pilihan jawaban kita adalah B. Soal selanjutnya. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah A, aspek fisiologis, psikologis, aspek sosial dan non-sosial. B, aspek lingkungan, gender, aspek sosial dan non-sosial. C, aspek keturunan, psikologis, aspek sosial dan non-sosial. D, aspek gender, psikologis, aspek sosial dan non-sosial. Oke. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik itu ada dua ya, secara garis besar, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah aspek fisiologis dan psikologis. Aspek eksternalnya adalah aspek sosial dan non-sosial. Jadi kalau fisiologis itu kemampuan daya pikirnya ya. Kemudian kalau psikologis itu misalnya bakat gitu ya. Kemudian motivasi, kematangan, intelijensi, perhatian, minat, dan sebagainya. Nah, kalau aspek sosial dan non-sosial itu ya, untuk aspek sosial misalnya lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan keluarga. Kalau aspek non-sosial biasanya contohnya instrumental ya. Maksudnya itu adalah fasilitas belajar, kemudian materi pelajarannya ya. Kemudian lingkungannya atau kondisi lingkungan pada saat dia belajar ya, itu aspek non sosial. Jadi untuk soal ini yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik itu adalah aspek fisiologis, psikologis, aspek sosial dan non sosial. Soal selanjutnya. Kemampuan untuk berpikir melalui gambar, memvisualisasikan hasil masa depan, mengimajinasikan sesuatu dengan penglihatan merupakan kemampuan intelijensi. A, natural. B, visual spasial. C, interpersonal. Dan D, interpersonal sosial. Gardner menuliskan dalam bukunya yang berjudul
of minds ya, kemampuan atau intelijensi itu ada 9 ya, yaitu linguistik, logis matematik, visual spasial, musikal, kinestis, interpersonal sosial, dan natural. Nah, kemampuan untuk berpikir melalui gambar, memvisualisasikan hasil masa depan, mengimajinasikannya merupakan kemampuan intelijensi visual spasial ya. Kalau natural ya, dia kemampuan untuk mengenal alam ya, contohnya flora dan fauna gitu. Kalau interpersonal itu kemampuan untuk menganalisa diri gitu ya, merefleksi kemampuan dirinya untuk keberhasilannya sendiri. Kalau interpersonal sosial itu kemampuannya untuk bekerja dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau visual spasial kemampuan dia berpikir melalui gambar ya. Oke, soal berikutnya. Jenis-jenis kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Kegiatan perancangan, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. B. Kegiatan eksperimen, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. C. Kegiatan perencanaan, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. D. Kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. Oke. Kegiatan pengayaan ini dilakukan oleh guru, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman ya, pemahaman siswa dan wawasannya terhadap materi yang diajarkan gitu. Nah, jadi jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru itu adalah eksploratori ya, yang pertama yaitu ini merupakan kegiatan yang umum ya, yang dirancang atau disajikan kepada peserta didik. Kemudian keterampilan proses. Nah, ini merupakan investigasi terhadap topik atau materi yang diminati ya. Kemudian pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah ini dimulai dari identifikasi, kemudian penentukan fokus masalah, penggunaan sumber belajar, pengumpulan data, analisa, dan menyimpulkan hasil identifikasi. Jadi kegiatan-kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan oleh guru adalah kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. Oke, teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian agar manfaatnya semakin meluas, dan semoga yang menonton video ini berhasil ya untuk tujuan dan cita-citanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.